Salam kerahiman. Hari ini kita mulai di bulan baru, di tanggal yang baru, yaitu 1 Agustus. Kita semua sudah siap ya, kita masuk ke bulan Agustus dengan temanya bahwa kita mau bersatu dengan Allah, persatuan dengan Allah. Kita mau banyak belajar dari Suster Faustina, situasi, cara, keadaan, yang seperti apa, yang bersatu dengan Allah. Kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita sama-sama buka dari diary nomor 118. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi ia melakukan hal-hal besar. Seorang biarawati yang tidak tinggal diam tidak pernah akan mencapai kesucian. Artinya, ia tidak pernah akan menjadi seorang santa. Jangan ia menipu dirinya, kecuali kalau Roh Allah sendiri yang berbicara di dalam dirinya, sehingga ia tidak boleh tinggal diam. Tetapi, supaya dapat mendengarkan suara Allah, orang harus memiliki keheningan jiwa dan tetap tinggal diam. Bukan diam ragawi, tetapi diam batiniah. Maksudnya, merenung di dalam Allah. Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Dan sebaliknya, orang dapat berbicara sedikit dan terus-menerus memecahkan keheningan. Oh, sungguh tak dapat dipulihkan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran keheningan. Ia mengakibatkan banyak kerusakan pada sesama, tetapi lebih besar lagi pada diri sendiri. Temanya baru ya dibanding dengan bulan-bulan yang lalu. BHF 118 itu bicara tentang orang yang berdosa. Dikatakan di sini, lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Kita tahu ya, dibandingkan dengan seluruh tubuh, lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Tapi ia melakukan hal yang besar. Bisa positif, bisa negatif. Bahaya lidah tidak bertulang katanya ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Suster Faustina bahwa walaupun lidah itu anggota tubuh yang kecil, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Yang positif dan yang negatif. Nah, di sini diceritakan ada seorang biarawati yang tidak tinggal diam, tidak pernah akan mencapai kesucian. Jadi dia selalu ngomong, mungkin ya ngomel, cerewet, nggak pernah ada keheningan. Ya nggak pernah tinggal diam. Dikatakan oleh Suster Faustina, maka biarawati ini nggak mungkin mencapai kesucian. Nggak mungkin jadi santa. Kita mulai begali ya. Suster Faustina memberikan cara bagaimana kita menjadi suci, bagaimana kita menjadi santa. Dan satu contoh real, Suster Faustina sudah bilang, orang yang nggak bisa tinggal diam, yang ngomong terus, yang bergerak terus, yang beraktivitas terus, dia nggak bisa mencapai kesucian, dia nggak bisa menjadi santa. Tapi kalau Roh Allah sendiri yang berbicara, maka dia nggak boleh diam. Ya, jadi perkataan kata-kata itu dari mana? Kalau dari diri sendiri, seperti yang dikatakan, dia nggak pernah diam. Tapi sebaliknya, kalau Roh Allah, Roh Kudus yang menyuruh kita berbicara, maka kita harus berbicara. Contoh ya, dulu saya masih aktif juga di persekutuan doa. Biasanya kan ditawarin ya, siapa yang mau sharing? Dalam hati ada dorongan ingin sharing, ingin menceritakan suatu pengalaman di mana Tuhan berkarya. Tapi ada keraguan. Aduh, enggak deh, lain kali aja deh.
Kalau dibanding sama orang lain sharingnya bagus-bagus. Saya sharingnya sederhana aja. Tapi dorongan untuk ayo maju itu ada. Tapi saya tahan. Enggak lah, lain kali aja. Nah, akhirnya enggak jadi sharing. Nah, di sini saya bandingkan dengan apa yang Suster Faustina katakan. Kalau Roh Allah sendiri yang berbicara, maka saya tidak boleh tinggal diam. Kalau saya ada dorongan, harusnya saya lakukan sharing. Nggak usah malu, nggak usah dibanding sama sharing orang lain yang lebih bagus ya. Tapi kalau ada dorongan, lakukan. Dan karena waktu itu saya nggak lakukan, minggu depannya lagi, dorongan untuk sharing itu udah nggak ada. Saya pribadi punya keinginan untuk sharing. Tapi dorongannya untuk sharing itu nggak ada. Artinya apa yang mau di-sharingkan, ceritanya juga sudah lupa. Di situ saya belajar satu hal bahwa kalau ada dorongan, sharingkan. Jangan ditunda, jangan dipending, jangan nanti. Malah kehilangan momen sukacita tersebut. Kehilangan momen di mana Roh Kudus mau bekerja dalam diri saya. Jadi kita sebaiknya berbicara itu karena bimbingan Roh Allah. Bukan maunya sendiri ya, bukan maunya sendiri. Saya ada nonton satu film cerita kenyataan yang sebenarnya ya, di mana dia ini orangnya ceplas-ceplos. Apa yang dipikir enggak dianalisa lagi dan langsung diomongin apa adanya. Akibatnya lebih banyak orang yang sakit hati, orang yang tersinggung dengan gayanya dia. Setelah dikasih tahu, dia baru pikir, oh ya saya salah ya, dan dia minta maaf. Tapi besok dia lakukan lagi, karena dia enggak menjaga mulutnya, enggak menjaga lidahnya. Apa yang dipikir tanpa dianalisa langsung dikatakan. Nah, di hari ini kita belajar hanya berbicara dengan bimbingan Roh Allah. Dan step berikutnya, apa yang harus kita lakukan atau apa tanda-tandanya supaya kita bisa mendengar suara Allah, ya. Ada yang juga tanya sama saya, Bu Esther, gimana sih bedain antara itu suara Tuhan sama suara diri sendiri atau malah suara setan? Sebetulnya di dalam diary ini juga dibahas oleh Suster Faustina untuk membedakan suara-suara tersebut. Saya bahas dulu yang ada di sini ya. Supaya dapat mendengar suara Allah, Suster Faustina katakan, orang harus punya keheningan jiwa. Harus hening, harus diam. Contoh, kita bisa lakukan di ruang adorasi, di Sakramen Maha Kudus. Semua yang datang ke sana berdoa dengan diam. Kalau di Santo Andreas memang adorasinya adorasi 24 jam tapi hening. Jadi nggak ada doa spontan, nggak ada doa bersama. Masing-masing silahkan berdoa sendiri. Nah itulah latihan hening. Doa terus diam di hadapan Sakramen Maha Kudus. Jadi diperlukan keheningan jiwa. 2. Tetap tinggal diam. Kita perlu punya waktu, perlu menyediakan waktu, perlu waktu bersama-sama dengan Tuhan, tetap tinggal diam. Ada juga ya di ruang adorasi yang baca Alkitab, yang doa rosario. Tapi di sini Suster Faustina katakan untuk dapat mendengar suara Tuhan kita harus diam. Yang ketiga, diam bukan diam aja tapi diam batiniah. Bukan diam ragawi, bukan diam ya. Tapi diam batiniah. Diam di dalam Tuhan. Yang keempat, merenung di dalam Allah. Kita merenung. Jadi tadi ada 4 ya. 1, keheningan jiwa. 2, tetap tinggal diam. 3, diam batiniah. Dan yang keempat, merenung di dalam Allah. Kita bisa baca firman, kita bisa mendengarkan video menggali rahmat, kita juga bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada di YouTube ya. Dan itu direnungkan, dihayati, dievaluasi, direnungkan di dalam keheningan tersebut sampai akhirnya kita bisa memperoleh pencerahan. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina bahwa
Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Contoh ya, ada suami istri. Nggak tahu ada problem apa, mungkin setelah 20 tahun lebih, tiba-tiba saya dengar suami istri ini berpisah. Ya, suaminya sendiri, istrinya sendiri. Problemnya persisnya saya nggak tahu apa, tapi yang saya tahu dia berpisah. Ya sudah berpisah ya. Nah, tapi suatu hari si istri ini dengar suaminya sakit stroke. Dia sebagai istri timbul rasa iba. Biar bagaimanapun ini adalah suami saya. Biar bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anak saya. Biar bagaimanapun ada masa sukacita, ada masa kegembiraan sekian puluh tahun. Pada waktu si suami ini stroke, tidak ada yang urus, maka si istri memberikan tawaran. Udah, kamu balik lagi ke rumah, kamu tinggal di rumah saya siapin satu kamar, saya siapin satu suster buat jaga kamu, supaya hidup kamu lebih terjamin. Ya karena suaminya sudah tidak punya daya apa-apa ya, stroke, dia juga nggak bisa kerja, dia juga nggak bisa jalan. Akhirnya dia mau pindah lagi ke rumah istrinya. Nah di sana si istri melayani suami, tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan sikap. Ya, dia selalu melihat, dia selalu menengok keadaan suaminya setiap pagi. Dia selalu memberikan instruksi atau bertanya kepada suster apa yang dibutuhkan dan apa-apa yang harus dilakukan oleh suster tersebut terhadap suaminya. Itu dilakukan hari lepas hari tanpa henti. Jadi dalam hal ini dia mengatakan banyak hal. Sebetulnya mengungkapkan rasa kasihnya, rasa kasihannya, rasa pedulinya, rasa empatinya ya. Tapi dengan enggak banyak kata-kata, enggak ngomel, enggak marah-marah, enggak syukurin, dia dengan diam. Orang mengatakan banyak hal dengan sikap, dengan perbuatan, dengan ungkapan, tanpa memecahkan keheningan, tanpa menyalahkan, tanpa membuat dia tidak nyaman, tapi si suami sungguh-sungguh merasakan bahwa dia ada dalam pemeliharaan, ada dalam kasih istrinya, ada dalam perhatian istrinya, ada dalam perhatian anak-anaknya juga, karena otomatis karena si suami dibawa pulang ke rumah, anak-anaknya juga jadi memperhatikan dia. Nah, di situ satu ungkapan bagaimana dia bisa melakukan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Sebaliknya, sebelum cerita selanjutnya, dia jaga rawat suaminya sekian tahun sampai akhirnya suaminya meninggal. Tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan ya, misalnya rugi karena sudah harus ongkosin lagi suaminya, enggak. Tapi di situ dia merasa sukacita, merasa bahagia, merasa bangga walaupun dia tidak bisa berkata-kata lagi kepada suaminya karena suaminya sudah stroke. Tapi apa yang dia lakukan, dia buktikan bahwa saya tetap mengasihi kamu apapun yang kamu lakukan. Contoh yang kedua, Suster Faustina bilang lagi, orang dapat berbicara sedikit, tapi terus-menerus memecah keheningan. Ya, sebaliknya yang tadi. Orang berbicara sedikit, tapi terus-menerus memecahkan keheningan. Nah, ini juga ada satu cerita suami istri juga. Suaminya kerja dari pagi, siang, sore, malam kerja dengan pemikiran bahwa dia mau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya barangkali ya, dengan waktu yang ada untuk membuat keluarganya sejahtera. Dia punya istri, dia punya anak 2, dia ada orang tuanya, dia ada adiknya. Jadi dia harus kerja sedemikian rupa, memanfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk supaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, di pihak lain,
si istri di rumah. Dia berpikir, saya ingin punya keluarga yang utuh. Nggak usah suami cari uang banyak-banyak. Yang penting di rumah itu ada suami, ada anak-anak, ada mertua dan ada adik ipar. Buat dia nggak masalah. Tapi dia mau ada keutuhan keluarga. Jadi ada dua tindakan yang berbeda ya. Si suami waktunya habis sebanyak-banyaknya di luar karena dia berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Sementara si istri berharap suaminya di rumah aja, udah jangan cari uang banyak-banyak. Yang penting kita ngumpul, katanya ya. Nah, yang jadi masalah adalah mereka nggak saling sharing. Suami nggak cerita sama si istri permasalahannya, kesusahannya, penderitaannya selama dia cari uang. Karena dia merasa itu tanggung jawab saya. Saya nggak boleh kasih beban ke istri untuk bercerita betapa susahnya dia bekerja. Si istri juga sama. Si istri merasa saya nggak perlu ngomong. Kamu menikah sama saya, harusnya kamu tahu. Tujuan hidup saya adalah saya punya keluarga yang utuh. Bukan uangnya banyak, tapi suami nggak pernah ada di rumah. Tapi mereka berdua nggak saling sharing, nggak saling cerita, nggak saling berkeluh kesah. Suatu hari istrinya ini bilang dalam hatinya dia bilang, saya buat apa menikah? Walaupun saya punya suami, tapi saya nggak rasa punya suami. Saya ini dianggap perabot, dianggap barang yang ditaruh di lemari. Kalau perlu diambil, dipakai, udah gitu dikembaliin lagi. Itu pemikiran si istri. Karena dia berpikir seperti itu, padahal dia punya cita-cita punya keluarga, akhirnya dia pergi. Dia pergi meninggalkan suaminya, meninggalkan dua anaknya, meninggalkan mertua dan adik iparnya tanpa ngomong. Dia pergi. Di sini yang mau dikatakan, bicaranya sedikit, bahkan dia nggak bicara. Tapi memecahkan keheningan. Karena setelah perempuan ini pergi, si suami bingung. Saya salah apa? Nyeleweng enggak, selingkuh enggak, saya habis waktu dari pagi, siang, sore, malam untuk kerja, untuk cari uang, untuk keluarga. Saya salah apa? Karena dia enggak dapat jawaban dari istrinya. Bahkan beberapa lama kemudian istrinya kirim surat cerai. Dia di situ stres berat, dia merasa gagal jadi suami karena istrinya pergi. Akhirnya dia mabuk-mabukan, dia hidup enggak benar, utang sana, utang sini, akhirnya rusak. Nah, ini satu fakta di mana bicaranya sedikit. Nggak ada komunikasi bahkan ya, masing-masing dengan pikiran sendiri, dengan pendapat sendiri. Tapi yang terjadi adalah heboh. Keluarganya berantakan. Anak-anak jadi nggak punya orang tua, akhirnya mereka nggak punya orang tua. Si ayah mabuk-mabukan, terus lari keluar negeri tanpa berpikir tentang anak-anaknya. Si ibu juga tinggalin anak-anaknya sama neneknya. Anaknya dua, akhirnya yang satu meninggal. Itu semua diakibatkan karena bicara yang sedikit. Nah, oke. Lanjut ya, saya kembali ke cerita yang tadi. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran keheningan menyebabkan kerusakan pada sesama, tapi lebih besar pada diri sendiri. Kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran keheningan. Yang rugi siapa? Yang rugi orang lain, tapi dia sendiri juga rugi lebih banyak. Ini contoh sharing yang ketiga. Kerusakan menimbulkan kerusakan pada sesama dan juga pada diri sendiri ya. Ini lanjutan cerita yang tadi ya. Kerusakan pada sesama, karena si suaminya bingung, kok istrinya tinggalin dia. Saya nggak salah, saya nggak dapat teguran apa-apa dari istri saya nggak selingkuh, saya nggak nyeleweng, saya melakukan semuanya untuk keluarga, tapi kok istrinya meninggalkan dia. Dia bingung, dia jadi pemabuk, otomatis di tempat kerjaan juga dia jadinya dipecat, dia jadi seperti orang yang stres, akhirnya depresi,
dia salah apa ya? Tadi yang saya katakan, dia jadi mabuk-mabukan, dia jadi utang di sana sini, akhirnya mencuri uang keluarganya juga. Itu kerusakan untuk diri dia sendiri akibat ditinggalin istri. Kerusakan terhadap anak-anaknya, anak-anaknya jadi nggak punya ibu. Akhirnya anak-anaknya juga nggak punya ayah, ya, karena satu adiknya juga akhirnya meninggal. Nah, kerusakan pada diri sendiri, si istri ya yang ninggalin suaminya. Dia pikir yang dia lakukan benar, tapi waktu anaknya sudah besar, anaknya juga nggak mau ngaku itu mamahnya. Kamu membuat saya nggak punya ibu. Kamu merusak rumah tangga kamu sendiri sehingga saya nggak punya ayah, sehingga ayah saya rusak. Ya, akhirnya dia jadi orang yang kesepian, yang hidupnya sendiri. Bahkan dia tetap masih menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan ini semua gara-gara suaminya. Itulah salah satu akibat bicara yang sedikit yang menimbulkan kehebohan. Itu hari ini yang Suster Faustina ajak kita untuk menjaga lidah ya. Kata-kata bisa positif, bisa negatif. Mari kita lihat apa PR kita ya, apa tugas kita. Dari cerita ini kita bisa tahu powerfulnya lidah ya. Lidah bisa bicara yang positif, bisa bicara yang negatif, bisa memotivasi orang, bisa membuat orang jatuh, bisa membuat orang tidak berdaya, bisa membuat orang rusak. Mari kita jaga lidah kita masing-masing. Kita perlu hening untuk mendengar suara Allah. Dan yang ketiga, kita perlu diam batiniah. Diam batiniah itu adalah kita diam merenungkan firman Tuhan, merenung di dalam Allah. Ini bisa kita lakukan pada waktu jam kerahiman. Merenungkan sengsara Yesus, kita diam di dalam Tuhan, diam batiniah, dan biarkan Tuhan berbicara. Biarkan kita mendengar suara Tuhan. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas pengajaran pada hari ini, di mana kami mulai mau belajar mendengar suara-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk ada dalam situasi hening, diam batiniah, merenungkan firman-Mu, dan suatu saat nanti kami percaya kami juga diberi kemampuan untuk bisa mendengar suara-Mu. Urapi lidah kami masing-masing ya Tuhan, suatu anggota tubuh yang kecil tapi bisa melakukan hal-hal yang besar. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat menggunakan lidah kami dengan baik untuk melakukan, mengatakan sesuatu hal yang baik, yang positif. Mampukan kami juga untuk masuk ke dalam keheningan, mendengar suara-Mu Tuhan. Urapi saudara-saudari kami, anggota keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi, agar mereka semua juga hidup di dalam kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah.